Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya mewakili eh, tim C dari Mahalona akan menyampaikan hasil dari kegiatan ekspedisi Patriot eh, kami yang telah kami selesaikan, di mana kami adalah tim Ekspedisi Patriot, tim Output 3, tim C, di mana saya sebagai ketua tim, saya Neti, kemudian anggota tim yaitu ada Rahmi Mena, Sivania, Yosua, dan Agung Prayuda, di mana kami eh, dalam waktu 4 bulan telah melaksanakan kegiatan di kawasan transmigrasi Malona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam rangka amanah kepada kami yaitu me- membuat desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi. Adapun judul kajian kami adalah Inovasi Saintra Sarjana Entrepreneur Transmigrasi dalam Kelembagaan Ekonomi untuk Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kawasan Transmigrasi Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Adapun tujuan kegiatan yang diamanahkan kepada kami, izinkan saya apa slideshow ya. Tujuan kegiatannya yang tim 3 atau tim C adalah mengidentifikasi kelembagaan ekonomi, mengidentifikasi praktek aktivitas dan hubungan antar kelembagaan ekonomi, memetakan potensi dan tantangan kolaborasi antar kelembagaan, mengembangkan desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi. Dan lingkup kegiatannya merupakan kajian tipologi tentang existing dari ekonomi lokal yang ada, kemudian wawancara, survei, dan fokus group discussion, kemudian analisis relasi antar pelaku dan rantai nilai kawasan, kemudian workshop desain model kolaborasi kelembagaan, dan penyusunan dokumen model kelembagaan kolaboratif. Kemudian waktu dan pelaksanaan kegiatan kami telah laksanakan selama 4 bulan di kawasan transmigrasi Mahalona, Kecamatan Tawuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh desa dijadikan lokasi penelitian yaitu Desa Libukan Mandiri, yaitu SP1, Desa Kalosi SP2, Desa Buan Min SP3, dan Desa Mahalona Raya SP4 dan SP5. Kemudian komoditi unggulan yang ada yaitu padi dan lada atau merica. Dan kegiatan ini telah selesai dilaksanakan sejak bulan Agustus hingga 12 Desember 2025. Dan waktu pelaksanaan kegiatannya secara mingguan dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian tim pelaksana eh, kami berlima membagi peran, yaitu saya sebagai penanggung jawab utama tim, kemudian Rahmi Mena sebagai pakar dalam rantai nilai komoditas, kemudian Sivania untuk kelembagaan ekonomi, Yosua Putrawan dalam kegiatan dalam apa kegiatan yang terkait dengan sistem dan teknologi digitalisasi, kemudian Agung Paida untuk fasilitator partisipatif juga untuk pembuatan visual naratif dan dokumentasi. Kemudian mitra terkait kami selama berjalannya program yaitu Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPP, PPR, kemudian Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri, kemudian pemerintah desa, kemudian petani padi dan lada, pemberica sebanyak 200 orang, kemudian Poktan, Gapoktan, Bumdes, Bumdesma, Koperasi Desa Merah Putih, Sarana Tani,
pengepul UMKM dan RMU serta Bulog. Kemudian hubungan antara tujuan dan metode analisis ya dari eh, 5 tujuan ya yang kami kerjakan itu kami menggunakan alat-alat analisis seperti analisis deskriptif untuk matriks tipologi kelembagaan ekonomi kawasan, kemudian stakeholder analysis dan social network SNA, kemudian diagram Cartesius, kemudian spiderweb diagram dan analisis kolaborasi. Dan supervisi ke lapang, saya telah melakukan monitoring kepada tim sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Sebagai hasil pembahasan, dapat kita lihat pertama pada tabel ini bahwa untuk kawasan transmigrasi Mahalona di 5 desa eh, telah ada eh, sebanyak 2.378 kakak para transmigran, baik transmigran lokal juga transmigran yang didatangkan di luar kawasan. Kemudian hasil berikutnya yaitu analisis kolaborasi kelembagaan kami buat dalam bentuk diagram Venn. Ini untuk komuniti padi kita lihat dengan cara membaca yaitu lingkaran yang berwarna hijau berarti adalah perannya eh, besar dalam peningkatan ekonomi kawasan. Kalau kecil berarti perannya tidak begitu. Kalau kalau hijau berarti kalau hijau berarti perannya besar, kalau kuning perannya sedang, kalau merah perannya kecil. Sedangkan bulatan yang besar berarti dia hubungan antar kelembagaannya itu banyak terhubung. Kalau bulatannya semakin kecil berarti tidak banyak terhubung. Untuk komoditi padi ini kita lihat petani itu memiliki bulatan hijau, berarti perannya sangat besar dalam kelembagaan ekonomi kawasan dan bulatannya besar, artinya terhubung dengan banyak lembaga ekonomi. Kemudian pemerintah desa juga hijau artinya berperan dalam peningkatan ekonomi kawasan dan terhubung dengan banyak lembaga bulatannya besar dan hijau dan seterusnya untuk lembaga yang lain. Kemudian untuk lada atau merica eh, bisa kita lihat agak berbeda ya, namun petani petani lada lingkarannya hijau berarti eh, sangat berperan dalam pengembangan ekonomi kawasan dan lingkarannya paling besar artinya banyak terhubung dengan lembaga-lembaga ekonomi di desa. Kemudian ada juga lembaga yang merah berarti perannya kurang dalam peningkatan ekonomi kawasan. Kemudian jika dilihat dari lantai pemasaran untuk padi, ya ini adalah seperti ini ya, terdapat 6 lembaga pemasaran ya dengan rantai ada 5 ya, yaitu lembaga 1, 2, 4, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 6 dan 1, 3, 5, 6. Jadi dari ramai seperti ini kita bisa bedah menjadi 5 saluran. Kemudian untuk lada atau merica mirip rantai pemasaran yang seperti ini, namun lebih kompleks sehingga bila kita bedah terdapat 8 rantai pemasaran untuk komoditi lada, yaitu lembaga 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5, 6. Jadi ini ada 8 eh, lembaga, 8 saluran eh, pemasaran. Kemudian di sini bisa kita lihat dalam diagram Kartesius ya ada 4 kuadran di mana eh, sumbu
subvertikal menunjukkan power dan pengembangan ekonomi kawasan, dan subhorizontal menunjukkan tanggung jawab dalam inisiatif pengembangan ekonomi tanggung jawab dan inisiatif pengembangan komoditi unggulan. Sehingga ada 4 kuadran, ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 2 berarti lembaga ekonomi tersebut memiliki power dalam pengembangan ekonomi yang tinggi dan tanggung jawab dalam inisiatif pengembangan komoditi unggulan juga tinggi. Di sini terlihat ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya lembaga ekonomi yang berkecimpung di komoditi padi yang memiliki power yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi. Ya, yaitu Gapoktan, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Bulog regional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi, dan Dinas Koperindak. Kemudian kalau untuk merica, lembaganya lebih sedikit, yaitu hanya 23, dan untuk kuadran 2 hanya terdapat 3 lembaga ekonomi, ya, yaitu BUMDes, Koperasi, dan Dinas Pertanian. Kemudian jika dilihat dari kinerja lembaga ekonomi dalam pengembangan ekonomi kawasan, bisa kita lihat bahwa semakin bulatannya semakin di luar, berarti kinerjanya semakin tinggi, ya, misalkan sampai mencapai nilai 10 yang tertinggi. Dan sebaliknya, lembaga-lembaga yang lingkarannya semakin ada di dalam berarti kinerjanya semakin rendah karena nilainya yang semakin rendah. Dari 8 lembaga ekonomi yang ada itu, yaitu Poktan, Gapoktan, BUMDes, KDMP, Pemdes, PPL, Dinas Koperindak, dan Dinas Transmigrasi, ya, bisa kita lihat gambarnya. Lingkaran yang terkecil yang hitam ini adalah kelompok tani, ya, artinya kinerjanya tidak terlalu tinggi. Sebaliknya yang merah ini adalah Dinas Transmigrasi, itu lingkarannya paling luar, artinya kinerjanya paling bagus di antara lembaga yang lain, ya, terutama di dalam variabel kerjasama dengan swasta, misalkan dengan PT Vale adalah kinerja yang paling tinggi, misalkan nilainya 10, ya, dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Juga Dinas Transmigrasi sangat bagus dalam kerjasama dengan pihak lain, kemudian kerjasama dengan pemerintah, dan pula memiliki aset yang digunakan dalam pengembangan ekonomi kawasan lebih tinggi daripada lembaga lainnya. Kemudian ada yang menarik lagi, yaitu yang hijau, ya. Yang itu adalah PPL. PPL ini menonjol dalam aspek variabel ketujuh, yaitu kerjasama dengan petani, karena memang PPL itulah yang berinteraksi day to day dengan petani. Kemudian juga PPL itu lebih tinggi di dalam kinerja operasionalnya dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan. Dan sebagainya untuk lembaga-lembaga lain dibacanya seperti itu. Kemudian dalam aspek social network analysis, ya, kami mengolah data eh, dengan software SMA dan eh, dihasilkan 12 network, yaitu untuk padi ada 6, untuk lada ada 6. Yaitu untuk padi yang pertama adalah aspek fisik, ya, di mana cara membacanya adalah social network analysis ini semakin ke dalam, semakin di lingkaran dalam, berarti dialah yang paling center dalam aspek fisik. Semakin keluar yang misalkan lembaga-lembaga yang ini berarti semakin tidak berinteraksi dengan baik. Kemudian tanda panah ini, ya, semakin tebal panahnya berarti aspek tersebut semakin kuat, ya, antar dua lembaga. Sedangkan kalau semakin tipis misalkan ini, maka eh,
aspek fisik ini dari lembaga yang ini dipanahkan menuju ke sini itu tidak 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 terlalu intens eh, interaksinya. Begitu cara membacanya dan dari sini kita bisa simpulkan di tengahnya lingkaran ini ya, lingkaran ring satu itu ada PT Vale, formulator pupuk, Pemdes dan Bumdes. Artinya pihak-pihak ini ya yang di dalam ini memiliki kekuatan interaksi dalam aspek fisik. Kemudian juga kami mengolah data aspek finansialnya. Lagi-lagi di sini PT Vale, Dinas Transmigrasi, Dinas Pertanian, Pemdes berada di pusat ring satu dengan kekuatan ya degrees ya, centrality-nya yang besar. Kemudian aspek berikutnya adalah informasi. Ya, informasi bisa kita lihat yang bulat-bulat besar ini berarti semakin kuat ya lembaga itu, kemudian panah-panah ini banyak yang banyak yang tebal, artinya arus informasi tentang padi dari lembaga ini misalkan ya BUMDes kepada petani atau kepada pedagang itu semakin kuat arus informasinya. Dan lembaga-lembaga yang berada di tengah berarti memiliki interaksi yang semakin tersentralistik. Kemudian ini adalah aspek interaksi, ada pula aspek kolaborasi dan aspek pengaruh. Ya, kita bisa baca misalkan ada eh, gapoktan, ya, kemudian ada panah kepada PPL, berarti Gapoktan ini berinteraksi kuat ya terhadap PPL. Kemudian misalkan eh, yang besar lagi, BUMDes ya, itu kepada eh, balai pelatihan misalkan ya, maka itu pengaruhnya sangat besar dalam berinteraksi. Kemudian ini untuk lada ya, untuk aspek fisik, aspek finansial, akses informasi, aspek interaksi, dan aspek kolaborasi. Ini untuk lada. Ini adalah aspek pengaruh. Kemudian berikutnya ya hasil olahan data dari SMA ya kami memperoleh matriks kontribusi dan manfaat antar lembaga untuk tahap input, proses, dan output. Untuk padi, juga untuk lada ada tahap input, proses, dan output. Kemudian dari hasil tersebut, ya temuan inti dari tim kami, tim 3, tim C, yang eh, di mana kami diberi amanah untuk merancang desain kolaborasi kelembagaan ekonomi dalam rangka peningkatan ekonomi kawasan. Kami menghasilkan eh, desain eh, pengembangan kelembagaan ekonomi sebagai berikut. Ini adalah dari sisi input, baik itu sarana produksi, penyedia input, pendukung-pendukung lain, ini proses, dan ini output. Di proses, eh, kami merubah eh, kelembagaan existing ya untuk dikembangkan seperti berikut, di mana petani ya eh, berkolaborasi dengan Poktan dan Gapoktan untuk menjual bersama-sama gabahnya kepada BUMDes atau BUMDesma. Jadi BUMDes atau BUMDesma itu berfungsi sebagai pengumpul GKP atau GKG dan BUMDesma ini memiliki RMU dan lantai jemur sehingga
gabah yang mereka beli dari Poktan Gapoktan ya bisa dijemur terlebih dahulu baru menjadi GKG, baru kemudian digiling eh, untuk menghasilkan beras yang berasnya dijual kepada Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih membeli beras dari BUMDes untuk dikemas ya, di branding, labeling, packaging, ya, kemudian dijual ke pihak-pihak selanjutnya, apakah konsumen langsung, swalayan, pasar tradisional, dapur MBG, operasinya PT Pale dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan kelembagaan ekonomi sehingga setiap lembaga ekonomi bisa berperan aktif dan terintegrasi. Kemudian satu hal temuan kami yaitu inovasi Saintra, yaitu sarjana entrepreneur transmigrasi, di mana Saintra ini adalah eh, para sarjana yang direkrut oleh Kementerian Transmigrasi untuk ditempatkan di daerah transmigrasi tidak sebagai petani yang mencangkul, tapi sebagai entrepreneur. Mereka diberi rumah, dibiayai dalam setahun, tapi tidak diberi lahan 2 hektar, namun diberi biaya investasi untuk modal awal bisnis mereka. Bisnis mereka, Saintra, itu bisa bisnis yang mendukung Poktan dan Poktan, misalkan bisnis peralatan hulu gitu ya, traktor atau yang lainnya. Kemudian juga bisa bisnis yang mendukung BUMDesma sebagai pengumpul GKP, GKG, misalkan penyedia terpal atau RMUNA atau lantai jemurnya. Kemudian bisnis Saintra juga bisa mendukung Koperasi Desa Merah Putih, misalnya bisnis tentang apa penyedia labelnya, brandingnya atau kemasannya, dan bisa juga dari beras yang dihasilkan BUMDesma dibeli ya ini panahnya dibeli oleh Saintra untuk dijadikan tepung. Jadi bisnisnya penepungan beras. Nah, jadi Saintra ini ada dalam rangka akselerasi peningkatan ekonomi kawasan dengan cara melakukan bisnis-bisnis yang prospektif ya dengan berkolaborasi bersama lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Nah, Saintra ini bermanfaat dalam 4 hal. Yang pertama, itu sarjana, artinya penempatan para sarjana itu diharapkan bisa meningkatkan eh, kapabilitas, meningkatkan kemampuan intelektual dari para pelaku atau para stakeholder yang ada di desa, ya, sehingga mereka semakin berpendidikan tinggi sehingga bisa mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik. Jadi para sarjana bisa menjadi teladan, bisa menjadi motor penggerak bagi pelaku-pelaku kelembagaan ekonomi yang lain. Jadi sarjana adalah masyarakat berpendidikan tinggi yang bisa mendongkrak edukasi bisnis dan lembaga yang ada di desa, di kawasan. Kemudian yang kedua manfaat Saintra adalah tentang entrepreneurship. Karena di kawasan para transmigran lebih fokus kepada budidaya, lebih kepada produksi, sehingga eh, apa tidak terlalu mem- tidak terlalu eh, terampil, tidak terlalu memahami tentang pemasaran, baik itu domestik maupun ekspor. Kemudian mereka juga dalam melakukan budidaya
belum sepenuhnya eh, menjalankan usaha taninya dengan bisnis yang full komersial, sehingga di kawasan ya eh, para lembaga ekonomi, para pelaku, para transmigran itu sangat lemah dalam pemasaran dan kewirausahaan. Sehingga dengan adanya sentra, para sarjana yang entrepreneur ini ya diharap bisa membantu dari aspek marketing dan entrepreneurship-nya. Kemudian mereka disebut Saentra ya, entrepreneur transmigrasi karena mereka eh, bermanfaat dalam rangka memindahkan SDM dari populasi di kota ke arah ke daerah-daerah transmigrasi sehingga dalam rangka peningkatan pemerataan kepadatan populasi penduduk. Dan yang keempat adalah adanya sentra bisa mengurangi pengangguran level pendidikan tinggi. Karena para sarjana pada saat ini tengah mengalami krisis mencari pekerjaan. Sehingga dengan ada program Saentra diharapkan mereka bisa memperoleh pekerjaan dengan cara melakukan bisnis ya entrepreneur di daerah-daerah kawasan dengan menjadi motor penggerak kelembagaan ekonomi di kawasan dengan berbisnis apapun yang penting mendukung komoditi unggulan di daerah tersebut. Kemudian ini adalah eh, untuk komoditi lada ya. Inputnya adalah sarana produksi, penyedia dan regulasi dan pendukung lainnya. Kemudian prosesnya dalam kelembagaan ini pelaku utamanya petani ya menjual lada bersama-sama ya dalam kelompoknya Poktan Gapoktan menjual lada kepada BUMDes atau BUMDesma sehingga BUMDes dan BUMDesma adalah berfungsi sebagai pengumpul lada kemudian melakukan upgrading kualitas yang lebih higienis ya dengan menggunakan alat pencucian, kemudian penjemuran, pengeringan ya dengan mesin-mesin yang disediakan. Kemudian BUMDesma menjual lada ya berikutnya kepada UMKM lada di Malona, di mana UMKM ini melakukan pengemasan, labeling, dan menjual di pasar lokal. Bisa juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Ladaku dan sebagainya. Kemudian Saintra itu juga bisa membeli lada dari BUMDesma untuk dilakukan grading, kemudian untuk apa di melakukan packaging dan dijual ke pasar ekspor ya biji dalam bentuk biji ke pasar ekspor. Kalau UMKM lada di Mahalona ini bisa dalam bentuk biji ataupun dalam bentuk powder ke pasar lokal. Nah, demikianlah desain kolaborasi kelembagaan di mana ada suntikan inovasi sentra pada komoditi padi dan lada. Dengan demikian, kita bisa me, apa? Kita bisa membuat bisnis model kanvas dari desain kolaborasi kelembagaan ekonomi tersebut. Ini adalah BMC Poktan Gapoktan Padi di mana menjual eh, gabahnya kepada BUMDes atau BUMDesma. Kemudian ini adalah SWOT-nya, ya strategi-strategi yang dibutuhkan Poktan dan Gapoktan. Berikutnya adalah BMC BUMDes atau BUMDesma di mana BUMDes BUMDesma ini menjual beras ya
khususnya kepada Koperasi Desa Merah Putih dengan apa elemen-elemen BMC seperti ini dan strateginya seperti ini ya untuk BUMDes dan BUMDesma ini SWOT-nya. Kemudian untuk lembaga yang ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah BMC-nya di mana koperasi menjual beras lokal bermerek ya yang berkualitas ya kepada khususnya kepada eh, konsumen rumah tangga, Pemda, dapur NBG dan sebagainya di eh, di pasar lokal. Kemudian ini strateginya untuk Koperasi Desa Merah Putih sudah kami siapkan dan untuk lada ini adalah BMC untuk Gapoktan ya di mana Gapoktan menjual ladanya kepada BUMDes atau BUMDesma dan ini adalah strategi yang perlu dilakukan ya oleh Gapoktan atau Poktan Lada. Nah, berikutnya adalah ini BMC dari BUMDes ya atau BUMDesma di mana menjual ladanya kepada eh, sentra dan UMKM ya kepada sentra untuk ekspor dan kepada UMKM lokal ya pengolah lada untuk pasar domestik. Nah, inilah BMC-nya BUMDes atau BUMDesma dan ini adalah strategi yang harus dilakukan ya. Kemudian ini adalah BMC untuk sentra ya di mana sentra menjual lada untuk pasar ekspor ya. Kemudian dengan strategi seperti ini ya dan BMC ini juga sekaligus bisa merupakan BMC-nya UMKM pengolah untuk pasar lokal. Nah, kemudian dari situ kita bisa identifikasi lembaga-lembaga mana yang paling sentral, kemudian lembaga mana yang paling berpengaruh. Ya, di sini ternyata PT Vale juga peringkat yang nomor satu ya, yang paling berpengaruh. Kemudian lembaga perantara komoditi unggulan, kemudian ada lembaga kunci dan jaringan kelembagaan komoditas. Ya, nah, kemudian kebutuhan dukungan ya dan kolaborasi bagi petani padi ya misalkan khususnya pembiayaan dan perdagangan ya pinjaman modal dengan bunga rendah, harga gabah stabil, fasilitas pemasaran ya. Kalau kebutuhan untuk petani lada misalkan pinjaman dipermudah, akses modal untuk usaha, kelembagaan keuangan lokal dan sebagainya. Kemudian jika dibandingkan ini kolaborasi padi dengan lada beda fokusnya misalkan ya kalau padi itu inputan infrastruktur yang PPL-nya yang kurang aktif, kalau ada itu lebih pada kelembagaan poktan, akses input masih sangat terbatas ya, sehingga kebutuhannya juga beda. Kebutuhan yang mendesak untuk komoditi padi itu adalah pupuk, asintan, jalan tani, irigasi, dan untuk lada kebutuhan mendesaknya adalah pembentukan kelompok tani, pupuk, dan penyuluhan. Kemudian tantangan kolaborasi antar kelembagaan, ya ada tantangan modal, SDM, ketergantungan pada pengepul, keterbatasan alat dan prasarana, juga kurang dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait. Nah, sebagai kesimpulan ya, dapat kami sampaikan bahwa komoditi unggulan di kawasan Malona yaitu padi dan lada. Padi adalah strategis dalam rangka swasembada yang mendukung swasembada pangan di Indonesia dan lada sebagai sumber devisa. Kelembagaan yang existing belum terintegrasi dengan baik dalam rangka perwujudan ekonomi kawasan yang tangguh di Mahalona, Luwu Timur. Rantai nilai untuk padi ternyata ada 5 rantai dan untuk lada ada 8 rantai. Kemudian desain kolaborasi yang ditawarkan adalah merubah posisi kelembagaan ekonomi yang ada pada dua komoditi unggulan sehingga menghasilkan rantai yang lebih kokoh dan terintegrasi. Kemudian tawaran inovasi sentra dapat menjadi akselerator yang mempercepat peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan kolaborasi lembaga ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Eh,
Demikianlah eh, ini adalah dokumentasi kami saat di lapangan ya. Jadi demikianlah paparan dari hasil kegiatan program ekspedisi Patriot Tim C, Tim 3 di kawasan Transmigrasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.